Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang bangun ruang sisi lengkung. Silakan dibuka halaman 107 untuk latihan ulangan paket 1. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Nomor 1. Luas permukaan sebuah tabung yang memiliki jari-jari 3,5 cm dan tinggi 11,5 cm dengan pi 22/7 adalah rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi kali r buka kurung r ditambah dengan t. 2 kita tulis ulang, pi-nya diganti 22/7, kemudian r-nya adalah 3,5. Buka kurung r ditambah t. Berarti 3,5 ditambah 11,5. 7 dibagi 3,5 hasilnya 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti tinggal 22. Yang di dalam kurung kita jumlahkan ya. 3,5 ditambah 11,5 hasilnya adalah 15. 22 dikalikan 15 hasilnya adalah 330 cm persegi. Jawabannya B. Nomor 2. Diketahui luas selimut tabung adalah 1650 cm persegi. Jika tinggi tabung adalah 25 cm, maka jari-jari tabung adalah, kita uraikan dari rumus luas selimut tabung, yaitu 2 pi RT sama dengan 1650. 2 kita tulis ulang, pi-nya diganti dengan 3,14, R-nya yang akan kita cari, kemudian T-nya diganti 25. Ruas kanan kita tulis ulang 1650. 2 dikalikan 3,14 dikalikan 25, hasilnya 157 dikalikan dengan R sama dengan 1650. R sama dengan 1650 dibagi 157, hasilnya adalah 10,5 cm. Jadi, jawabannya adalah poin C. Nomor 3. Sebuah drum minyak memiliki diameter 5,8 desimeter, kemudian tingginya 8 desimeter. Volume minyak yang dapat ditampung dalam drum tersebut adalah, kita akan menggunakan rumus pi R kuadrat T untuk mencari volumenya. Pi-nya diganti 22/7, kemudian di sini diameternya diketahui 5,6, itu artinya R-nya adalah separuhnya, yaitu 2,8 desimeter. Berarti karena di sini R pangkat 2, kita tulis 2 kali ya. 2,8 dikalikan 2,8, kemudian dikalikan dengan 8 desimeter sebagai tingginya. 2,8 dibagi 7 hasilnya adalah 0,4. 22 dikalikan 0,4 dikalikan 2,8 dikalikan 8, hasilnya adalah 197,12 desimeter pangkat 3 atau sama dengan satuan liter. Jadi jawabannya C. Nomor 4. Diketahui harga 1 liter minyak tanah adalah Rp8.100. Harga minyak tanah yang terdapat dalam drum berdiameter 5 desimeter dan tingginya 7 desimeter adalah, berarti kita mencari volumenya dulu ya, dengan cara pi R kuadrat T. Pi-nya diganti 22/7, R-nya di sini adalah separuh dari 5, yaitu 2,5. Karena pangkat 2 berarti kita tulis 2 kali. Kemudian dikalikan dengan tingginya adalah 7 desimeter. 7 dibagi 7, 1. 22 dikalikan 2,5 dikalikan 2,5, hasilnya adalah 137,5. Kemudian kita bisa mencari harga minyak tanah dengan cara volumenya dikalikan dengan 8.100. 137,5 dikalikan dengan 8.100, hasilnya adalah 1.113.750 rupiah. Jawabannya A. Nomor 5. Sebuah tabung memiliki luas permukaan 880 cm persegi. Jika diameter tabung adalah 14 cm, maka tinggi tabung tersebut adalah, karena di sini diameternya 14, berarti R-nya adalah separuhnya, yaitu 7 cm. Kita uraikan rumus luas permukaan tabung ya, yaitu 2 pi R buka kurung R ditambah T. 2 kita tulis ulang, kemudian pi-nya menggunakan 22/7, R-nya di sini 7, buka kurung R ditambah T. Berarti 7 ditambah dengan T, karena kita akan mencari T-nya ya. Kemudian 880 kita tulis ulang. 7 dibagi 7, 1. 2 dikalikan 22 hasilnya 44, buka kurung 7 ditambah T sama dengan 880.
7 ditambah T sama dengan 44 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. 880 dibagi dengan 44 hasilnya adalah 20. T sama dengan 7 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 20 dikurangi 7 sama dengan 13 cm. Jawabannya D. Nomor 6. Volume tabung terbesar yang dapat masuk ke dalam kubus dengan panjang rusuk 14 cm adalah volume terbesar dapat dicapai ketika diameter dari tabung sama dengan panjang rusuknya, yaitu 14 cm. Maka, untuk mencari volume tabung, kita menggunakan rumus Pi R kuadrat T. Pi-nya diganti 22/7, R-nya di sini separuh dari 14, berarti 7. Karena pangkat 2, berarti kita tulis 7 kali 7. T-nya di sini adalah 14 cm. 7 dibagi 7 1, 22 dikalikan 7 dikalikan 14, hasilnya adalah 2156 cm3. Jadi jawabannya C. Nomor 7, diketahui luas selimut tabung yang berjari-jari 7 cm adalah 1540 cm persegi. Yang ditanyakan adalah volume tabung tersebut. Berarti kita uraikan dari luas selimutnya ya, yaitu 2 pi RT sama dengan 1540. 2 kita tulis ulang, Pi-nya diganti 22/7, kemudian R-nya adalah 7, T-nya tetap ya, karena kita mencari T-nya dulu. Sama dengan 1540. 7 dibagi 7 1, 2 dikalikan 22 sama dengan 44, dikalikan T sama dengan 1540. T sama dengan 1540 dibagi 44, hasilnya adalah 35 cm. Sehingga volume tabungnya bisa kita cari dengan rumus Pi R kuadrat T. Pi-nya diganti 22/7, R-nya di sini diketahui 7, karena pangkat 2 kita tulis 2 kali, T-nya adalah 35 cm. 7 dibagi 7 1, 22 dikalikan 7 dikalikan 35, hasilnya adalah 5390 cm3. Jawabannya B. Nomor 8. Suatu kerucut mempunyai luas selimut 100,1 cm persegi. Jika garis pelukisnya adalah 9,1, garis pelukis itu sendiri adalah S ya, maka tinggi kerucut itu adalah, yang pertama kita uraikan rumus luas selimut dari kerucut yaitu Pi kali R kali S sama dengan 100,1. Pi-nya kita ganti 3,14, kemudian R-nya yang akan kita cari, S-nya di sini 9,1, sama dengan 100,1. 3,14 dikalikan 9,1, hasilnya adalah 28,574 dikalikan dengan R sama dengan 100,1. R sama dengan 100,1 dibagi 28,574, hasilnya adalah 3,5. Sehingga untuk mencari tinggi kerucut kita menggunakan skema Pitagoras ya. T pangkat 2 diperoleh dari S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. S pangkat 2 itu artinya 9,1 pangkat 2. R pangkat 2 artinya 3,5 pangkat 2. 9,1 sama dengan 82,81. 3,5 pangkat 2 hasilnya adalah 12,25. Selisihnya kita mendapatkan 70,56. Sehingga T sama dengan akar dari 70,56, hasilnya adalah 8,4 cm. Jawabannya C. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui tinggi limas sama dengan tinggi kerucut, dan rusuk alas limas sama dengan diameter kerucut. Perbandingan volume limas dan kerucut adalah, berarti volumenya kita bandingkan ya, limas dengan kerucut. Volume limas adalah 1/3 kali S pangkat 2 dikalikan T. Volume kerucut adalah 1/3 kali Pi R kuadrat dikalikan T. 1/3 dengan 1/3 bisa kita coret. T dengan T bisa kita coret. Kemudian S pangkat 2 berarti 14 dikalikan 14 dibagi dengan Pi. Pi-nya 22/7, R-nya di sini adalah separuh dari 14 berarti 7 ya. Karena R pangkat 2 berarti kita tulis 7 kali 7. 7 bisa kita coret dengan 7, kemudian 14 bisa kita coret dengan 7. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kemudian
22 dengan 2 bisa kita sederhanakan ya. Di sini 11, sehingga hasil akhirnya adalah 14 berbanding 11. Jawabannya B. Nomor 10. 3 bola logam berukuran sama dengan jari-jari 6 cm dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air. Jika jari-jari alas tabung 24 cm, maka tinggi air yang naik pada tabung adalah. Kita akan mencari volume 3 bola dengan rumus 3 dikalikan 4/3 pi R pangkat 3. 3 dengan 3 bisa kita coret, kemudian 4pi kita tulis ulang. R-nya di sini diketahui 6, berarti 6 pangkat 3 kita tulis 6 kali 6 kali 6. 4pi dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6, hasilnya 864 pi cm kubik. Volume 3 bola itu sendiri sebenarnya adalah volume air yang naik dalam tabung. Volume 3 bola kita ganti 864 pi. Volume air dalam tabung ini adalah pi R kuadrat T. Kita akan mencari T-nya ya. Karena sama-sama punya pi, pi-nya boleh kita coret. Yang sebelah kiri tinggal 864. Kemudian yang sebelah kanan R-nya di sini adalah 24, karena pangkat 2 berarti 24 kali 24 kalikan T. 864 kita tulis ulang, 24 dikalikan 24, hasilnya adalah 576 dikalikan T. T sama dengan 864 dibagi 576, hasilnya adalah 1,5. Jadi jawabannya adalah poin D. Nomor 11. Sebuah benda padat berbentuk setengah bola dengan diameter 20 cm. Luas permukaan benda itu adalah. Luas benda itu bisa dicari dengan luas alasnya, yaitu berbentuk lingkaran, maka di sini menggunakan pi R pangkat 2 ditambah dengan setengah luas permukaan bola tersebut, yaitu 2 pi R kuadrat. 1 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat hasilnya adalah 3 pi R kuadrat. 3 kita tulis ulang, pi-nya kita ganti 3,14, kemudian karena di sini diameternya 20, R-nya separuhnya ya, yaitu 10. Berarti karena pangkat 2 kita tulis 10 kali 10. 3 dikalikan 3,14 dikalikan 10 dikalikan 10, hasilnya adalah 942 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 12. Sebuah kerucut mempunyai volume 12.936 cm kubik, sedangkan tingginya adalah 28 cm. Luas selimut kerucut itu adalah, berarti kita mulai dari rumus volume ya, yaitu sepertiga pi R kuadrat T. Volumenya kita ganti 12.936, sepertiga kita tulis ulang, kemudian pi-nya diganti 22/7. Dikalikan dengan R pangkat 2 yang akan kita cari, tingginya di sini adalah 28. 28 dibagi 7 hasilnya 4, kemudian yang sebelah kiri 12.936 kita tulis ulang. 4 dikalikan 22 dibagi 3 berarti 88/3 dikalikan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 88/3, kalau kita pindah ke kiri menjadi perkalian, maka akan terbalik ya. 3 di atas, 88-nya di bawah. 12.936 dikalikan 3, hasilnya kemudian dibagi 88, maka kita mendapatkan 441. Itu artinya R sama dengan akar dari 441 sama dengan 21 cm. Sebelum kita mencari luas selimut, kita harus mencari S-nya terlebih dahulu ya, yaitu dengan cara skema Pythagoras. S pangkat 2 diperoleh dari R pangkat 2 ditambah dengan T pangkat 2. R-nya di sini diketahui 21 berarti 21 pangkat 2. T-nya diketahui 28 berarti 28 pangkat 2. 21 pangkat 2 hasilnya adalah 441. 28 pangkat 2 hasilnya adalah 784. Kalau kita jumlahkan hasilnya 1225. Maka S sama dengan akar dari 1225, hasilnya adalah 35 cm. Sehingga luas selimutnya bisa kita cari dengan rumus pi kali R kalikan S. Pi-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 21, S-nya kita ganti 35. 35 dibagi 7 hasilnya 5, 22 dikalikan 21 dikalikan 5, hasilnya adalah 2310 cm persegi. Jawabannya A.
Nomor 13, dari sebuah juring lingkaran berjari-jari 20 cm akan dibuat kerucut. Jari-jari kerucut yang terjadi adalah, berarti kita harus mencari luas bahannya dulu melalui luas juring, yaitu alfa per 360 derajat dikalikan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Kemudian di sini alfanya adalah 144 derajat berbanding 360 derajat dikalikan dengan pi-nya, kemudian dikalikan dengan R-nya adalah 20. Karena di sini R pangkat 2 kita tulis 2 kali. Ingat, 20 ini berfungsi sebagai jari-jari ketika kita berbicara tentang juring. Namun ketika kita berbicara tentang luas kerucut yang terbentuk, maka 20 ini sebagai S-nya. Jadi diperhatikan ya teman-teman sekalian. 144 dengan 360 sama-sama kita sederhanakan dengan cara dibagi 72, yang atas 2, yang bawah 5, dikalikan dengan pi kali 20 kali 20. 20 dibagi 5 hasilnya 4, 2 dikalikan 4 dikalikan 20 hasilnya adalah 160 pi. 160 pi ini sebenarnya adalah luas dari selimut kerucut yang terbentuk. Rumus luas selimut sendiri adalah pi kali R kali S sama dengan 160 pi. Karena sama-sama punya pi, pi-nya kita coret, R-nya yang akan kita cari, kemudian S-nya adalah 20. Ruas kanan sama dengan 160. R sama dengan 160 dibagi 20, hasilnya adalah 8 cm. Jawabannya A. Nomor 14, diketahui sebuah kerucut memiliki luas alas 81 pi cm persegi dan luas selimutnya adalah 369 pi cm persegi. Tinggi kerucut tersebut adalah, berarti kita mulai dari informasi pertama, luas alasnya 81 pi. Luas alas sendiri adalah pi R kuadrat sama dengan 81 pi. Karena sama-sama punya pi, berarti pi-nya ini bisa kita coret. R pangkat 2 sama dengan 81. Itu artinya R sama dengan akar dari 81 sama dengan 9 cm. Kemudian, rumus yang kedua adalah rumus luas selimut, yaitu pi kali R kali S sama dengan 369 pi. Pi-nya kita coret, R-nya kita ganti 9, kemudian dikalikan S sama dengan 369. S sama dengan 369 dibagi 9 hasilnya adalah 41. Sehingga untuk mencari tinggi kerucut bisa kita gunakan skema Pitagoras. T pangkat 2 diperoleh dari S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. S-nya di sini 41 berarti 41 pangkat 2. R-nya 9 berarti 9 pangkat 2. 41 pangkat 2 hasilnya adalah 1681. Kemudian 9 pangkat 2 adalah 81. Kalau kita kurangi hasilnya adalah 1600. Maka T sama dengan akar dari 1600 hasilnya adalah 40 cm. Jawabannya D. Nomor 15. Sebuah kerucut memiliki volume 80 pi cm kubik. Jika diameter kerucut sama dengan 8 cm, maka tinggi kerucut tersebut adalah, rumus volume kerucut sendiri adalah sepertiga kalikan pi R kuadrat T. Volumenya kita masukkan 80 pi, kemudian sepertiga pi kita tulis ulang, R pangkat 2. Di sini diameternya adalah 8, berarti R-nya separuhnya ya, yaitu 4. Maka kita tulis 4 kali 4 dikalikan dengan T. T yang akan kita cari ya. Pi dengan Pi bisa kita coret, 3 kalau kita pindah ke kiri menjadi perkalian, 80 dikalikan 3 sama dengan 240, ruas kanan sama dengan 4 kali 4, 16, kemudian dikalikan T, sehingga T sama dengan 240 dibagi 16 sama dengan 15 cm. Jadi jawabannya C. Nomor 16, sebuah kap lampu berbentuk kerucut terpancung dengan ukuran jari-jari lingkaran atas 9 cm dan jari-jari lingkaran bawahnya adalah 15 cm. Berarti di sini juga 15 ya, di sini juga 9. Luas selimut kap lampu tersebut adalah, untuk mencari luas selimut atau luas bahannya, caranya adalah luas selimut untuk kerucut besar dikurangi dengan luas selimut untuk kerucut yang kecil. Rumus luas selimut kerucut sendiri adalah pi RS. Kita cari yang besar dulu ya. Pi-nya tetap, kemudian R-nya di sini adalah 15, kemudian S yang besar adalah 15 ditambah dengan 10, karena S itu adalah garis pelukisnya. Sehingga kita tulis 25 dikurangi dengan luas selimut yang kecil, yaitu Pi, dikalikan R-nya di sini adalah 9, kemudian S-nya adalah 15.
Pi dikalikan 15 dikalikan 25 hasilnya adalah 375 Pi. Kemudian Pi dikalikan 9 dikalikan 15 hasilnya adalah 135 Pi. Selisihnya adalah 240 Pi. Jadi jawabannya B. Nomor 17. Perbandingan jari-jari alas dan tinggi dari sebuah tabung adalah 2:3. Karena ini bukan nilai sebenarnya, berarti kita kasih X ya. 2X dan 3X. Jika volume tabung itu adalah 1617 cm3, maka luas permukaan tabung tersebut adalah, berarti kita mulai dari volume ya. Rumus volume sendiri adalah Pi R kuadrat T. Volumenya diketahui 1617, kemudian Pi-nya kita ganti 3,14, R-nya di sini adalah 2X, berarti di sini pangkat 2 kita tulis 2X kali 2X, T-nya di sini adalah 3X. 1617 kita tulis ulang, 3,14 dikalikan 2X dikalikan 2X dikalikan 3X sama dengan 37,68 X pangkat 3. X pangkat 3 diperoleh dari 1617 dibagi dengan 37,68, hasilnya adalah 42,9. X sama dengan akar pangkat 3 dari 42,9, hasilnya adalah 3,5 cm. Berarti kita bisa mencari jari-jarinya ya, yaitu 2X, berarti 2 dikalikan 3,5 sama dengan 7. Kemudian tingginya 3X, X-nya kita ganti 3,5 ya. 3 kali 3,5 hasilnya adalah 10,5. Sehingga luas permukaan tabung bisa kita cari ya. 2 Pi R buka kurung R ditambah T. 2 kita tulis ulang, Pi-nya diganti 22/7. R-nya adalah 7, kemudian buka kurung R ditambah T. 7 ditambah 10,5. 7 dibagi 7 1, 2 dikalikan 22 hasilnya 44, 7 ditambah 10,5 hasilnya adalah 17,5. Hasil perkalian dari 44 dan 17,5 hasilnya adalah 770 cm persegi. Jadi jawabannya A. Nomor 18. Sebuah bak mandi berbentuk tabung dengan jari-jari 35 cm dan tingginya 1 meter berisi air 1/4 kali tinggi bak. Bak tersebut akan diisi air menggunakan sebuah keran dengan debit 25 desimeter kubik per menitnya. Waktu yang diperlukan hingga penuh adalah, berarti kita mulai dari volume tabungnya, Pi R kuadrat T. Pi-nya kita ganti 22/7, R-nya di sini diketahui 35, karena pangkat 2 berarti kita tulis 2 kali. Kemudian T-nya di sini 1 meter. Secara keseluruhan berarti kita ubah dulu menjadi satuan senti sama dengan 100 cm. T yang kita gunakan hanya 3/4 dari 100 ya. Karena di sini 1/4-nya sudah diisi air, berarti sisanya adalah 3/4 dikalikan dengan tingginya yaitu 100 cm. 35 dibagi 7 hasilnya 5, kemudian 100 dibagi 4 25. 22 dikalikan 5 dikalikan 35 hasilnya adalah 3850. Kemudian yang di dalam kurung ya, 3 dikalikan 25 sama dengan 75. Hasil perkalian kedua bilangan ini adalah 288.750 cm3. Kalau kita ubah menjadi satuan desimeter kubik, maka dibagi 1000 menjadi 288,75 desimeter kubik. Yang ditanyakan waktunya ya, berarti caranya adalah volume dibagi debit. Volumenya adalah 288,75, debitnya adalah 25 desimeter kubik per menitnya. Hasil pembagiannya adalah 11,55 menit. 11,55 kalau kita pecah menjadi 11 menit ditambah 0,55 menit. 11 menit kita tulis ulang, 0,55 menit ini setara dengan 33 detik. Jadi, jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 19. Diketahui tabung 1 mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 9 cm. Sedangkan tabung 2 mempunyai jari-jari 6 cm dan tingginya 16 cm. Supaya kedua tabung mempunyai volume yang sama, maka tinggi tabung 1 dipotong X cm. Nilai X adalah, berarti kita mulai dari volume yang kedua dulu ya, dengan rumus Pi R kuadrat T. Pi-nya kita tulis ulang, R pangkat 2, berarti di sini R-nya adalah 6, karena pangkat 2 kita tulis 6 kali 6, tingginya adalah 16. 6 dikalikan 6 dikalikan 16 dikalikan Pi, hasilnya adalah 576 Pi. Nah, volume ini sama dengan volume yang pertama, sehingga V1-nya kita ganti 576 Pi. Pi-nya kita tulis ulang, R pangkat 2, di sini R-nya adalah 10, berarti 10 kali 10, kemudian tingginya di sini adalah 9. Pi sama Pi kita coret.
576 kita tulis ulang. 10 kali 10 sama dengan 100 dikalikan T. T-nya adalah 576 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 5,76. X diperoleh dengan cara 9 dikurangi dengan 5,76 sama dengan 3,24 atau setara dengan 36/25. Jadi jawabannya D. Nomor 20. Gambar berikut adalah sebuah bandul terdiri dari kerucut dan setengah bola. Jika jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola, yaitu R, dan garis pelukis kerucut adalah R⁻5, maka volume bandul tersebut adalah, yang pertama kita akan mencari tinggi kerucut dulu ya dengan skema Pitagoras. T pangkat 2 diperoleh dari S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. S-nya di sini adalah R⁻5, berarti dikuadratkan. Kemudian jari-jarinya tetap ya, R pangkat 2. R dikuadratkan itu R kuadrat, akar 5 dikuadratkan itu 5, berarti 5R kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. 5R kuadrat dikurangi 1R kuadrat sama dengan 4R kuadrat. T sama dengan akar dari 4R kuadrat sama dengan 2R. Maka volume bandul bisa kita cari dengan volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola. Volume kerucut adalah 1/3 pi R pangkat 2 dikalikan T. Kemudian volume setengah bola adalah 2/3 pi R pangkat 3. 1/3 pi R kuadrat, T-nya di sini kita ganti 2R. Kemudian yang ini tetap 2/3 pi R pangkat 3. 1/3 pi R pangkat 2 dikalikan 2R, hasilnya adalah 2/3 pi R pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 2/3 pi R pangkat 3. Nah ini kan sama ya penyebutnya, berarti bisa kita langsung jumlahkan. 2/3 ditambah dengan 2/3 sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Jadi jawabannya poin A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik ke depannya dengan cara like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.